Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Hayu Utami, NPM 1001001171027 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Dalam seminar kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/3 terhadap implementasi akad rohan pada pembiayaan gadai emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi. Yang pertama mengenai latar belakang. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia bersamaan berdirinya dengan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1992. Bank ini merupakan salah satu bank yang tidak terkena dampak moneter pada tahun 1997 dan 1998. Dalam perekonomian sekarang, bank syariah berkembang pesat dibandingkan bank konvensional. Al-Quran serta hadis merupakan landasan pedoman untuk berkembangnya bank syariah. Selain Al-Quran serta hadis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi landasan hukum yang mengatur jenis usaha yang dilakukan oleh bank syariah, bahkan mengarahkan bank konvensional untuk beralih menjadi bank syariah, bahkan membuka cabang menjadi bank syariah. Pasar dalam pengalihan produk dikuasai oleh perkembangan teknologi serta perekonomian. Yang menjadi selera pasar di sini yaitu nasabah, di mana selera yang berubah-ubah mengikuti dengan globalisasi. Strategi bisnis perbankan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, di mana untuk sekarang bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan emas untuk memudahkan masyarakat, di mana pembiayaan emas ini beragunan untuk jaminan barang yang berupa emas perhiasan maupun logam mulia. Banyak dari produk perbankan syariah yang dikeluarkan telah sesuai dengan fatwa maupun SEOJK. Maka di sini di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi, saya ingin menganalisis apakah telah sesuai dengan fatwa nomor 26/DSN MUI /3/2002 serta SEOJK nomor 36/SEOJK.03/2015 mengenai pembiayaan emas di bank tersebut. Mengenai metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, yang pertama mengenai pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Di penelitian ini, yang pertama pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi dengan menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh dari Bank BJB Syariah, penulis menganalisis hasil wawancara yang dijelaskan pada bab 4 dengan menggunakan pisau analisa teori. Teknik pengambilan data yaitu melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Sumber data yaitu sumber primer, di mana hasil dari wawancara yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Yang kedua ada sumber sekunder yang berasal dari buku-buku, teori, fatwa, SEOJK, serta informasi-informasi yang berhubungan dengan gadai syariah. Data yang pertama mengkaji data yang berasal dari data primer maupun sekunder. Yang kedua mengelompokkan sesuai kerangka teori. Yang ketiga menghubungkan teori dengan rumusan masalah. Yang keempat menganalisis dengan menggunakan pisau analisa. Yang kelima menarik kesimpulan. Mengenai hasil penelitian, yang pertama mengenai implementasi akad rohan pada pembiayaan gadai emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi memakai akad rohan, ijaroh, serta qard, di mana rohan ini sebagai penahan barang untuk kembalinya seluruh pinjaman, qard sebagai perantara antara pihak bank dengan nasabah, serta ijaroh sebagai biaya sewa atas barang yang dijaminkan. Mengenai analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN MUI /3/2002 dan SEOJK nomor 36/SEOJK.03/2015 terhadap implementasi akad rohan pada pembiayaan
gadai emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan poin pertama hingga keempat sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nomor 26/DSN MUI /2002. Selanjutnya mengenai analisis SOJK nomor 36/SOJK.03/2015 dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Muli sebagai analis emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi secara garis besar dalam penerapan pembiayaan gadai emas syariah telah sesuai dengan SOJK nomor 36/SOJK.03/2015, tetapi ada sedikit perbedaan di mana besar pembiayaan mengenai perhiasan emas, di mana dalam ketentuan SOJK untuk besar emas perhiasan sebesar 80%, sedangkan di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi sebesar 85%, tetapi hal itu tidak melenceng dari peraturan karena dalam poin 3.11 juga diterangkan bahwa bank dapat mengacu pada acuan lain selama nilai FTP di bawah harga standar emas, dan di mana 85% ini masih termasuk harga di bawah standar emas. Untuk kesimpulannya, ketentuan fatwa selain memberikan jawaban atas pertanyaan yang diusulkan, juga fatwa memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam, di mana sebagai alternatif pemecah masalah dalam berkembangnya hukum Islam dan ekonomi Islam, dan fatwa juga selalu memperhatikan kemaslahatan umum sesuai ajaran agama dan dijadikan pedoman untuk menjalankan bisnis ekonomi syariah, seperti dalam Fatwa Dewan Syariah nomor 26 DSN MUI /3/2002 mengenai rohan, di mana dalam fatwa ini menjelaskan rohan emas beserta besar ongkos penyimpanan barang gadai. Maka dari itu, Bank BJB Syariah KCP Sukabumi menjalankan akad rohan dengan baik sebagaimana ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN MUI /3/2002. Dalam implementasinya, akad rohan sebagai menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini berarti menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Akad rohan ini merupakan salah satu akad dari 3 akad yang ditetapkan dalam produk mitra emas IB Maslahah di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi. Dalam produk mitra emas IB Maslahah di Bank BJB KCP Sukabumi tidak hanya memakai akad rohan saja, tetapi memakai akad ijarah serta akad qard. Yang selanjutnya meninjau dari Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN MUI /3/2002 tentang rohan emas dan SOJK nomor 36/SOJK.03/2015. Dari hasil penelitian dan analisis di bab sebelumnya, dalam prakteknya di Bank BJB Syariah telah menerapkan ketentuan dan syarat serta pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Fatwa nomor 26/DSN MUI /3/2002 dan SOJK nomor 36/SOJK.03/2015 secara keseluruhan telah sesuai, walaupun dalam poin 3.11 mengenai financing to value FTP, di mana dalam peraturan ini besar untuk perhiasan emas 80%, dalam praktiknya di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi untuk besar emas perhiasan 85%. Ada perbedaan dalam emas perhiasan, tetapi masih sesuai dengan ketentuan, di mana dalam poin ini dari rata-rata harga jual emas, tetapi dalam poin ini menjelaskan bahwa bank dapat menentukan nilai FTP secara acuan lain karena dalam 85% ini masih di bawah dari harga standar emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.